Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi mengenai letak geografis Indonesia. Oke, kita lihat materi yang pertama ya, yaitu tentang peta Indonesia. Anak-anak bisa lihat ya, ada gambar peta Indonesia di sini. Oke, kalau ibu tanya, sebutkan 5 pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Bisakah anak-anak menjelaskannya? Ada pulau apa saja? Ya, yang pertama ada Pulau Sumatera, kemudian ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, dan yang terakhir ada Pulau Irian Jaya Papua. Nah, kita sebut peta adalah gambaran pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Kemudian unsur-unsur dalam sebuah peta terdiri dari legenda, skala, arah mata angin, simbol, dan kemudian ada yang namanya garis lintang, garis bujur, letak astronomis, dan kita bisa lihat teman-teman semuanya di sini. Ini yang disebut dengan namanya arah mata angin. Coba anak-anak sebutkan ada apa saja arah mata angin. Kita nyanyi sama-sama ya. Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Barat, Laut, Utara, Timur, Laut. Oke, bisa ya anak-anak? Kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, di sini kita belajar mengenai pengertian letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis itu apa sih? Nah, bisa kita lihat di sini. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, ini letak astronomis Tina, berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sedangkan letak geografis adalah letak suatu negara ataupun wilayah yang didasarkan pada kenyataan pada permukaan bumi. Nah, itu yang dinamakan dengan letak geografis. Di Indonesia ada letak astronomis dan letak geografis. Anak-anak sudah pada belajar belum? Letak astronomis negara Indonesia. Nah, letak astronomis negara Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan letak geografis Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Ada benua apa aja nih? Yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian ada 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dari tadi kita belajar nih tentang garis lintang dan garis bujur. Anak-anak masih ingat nggak garis lintang dan garis bujur itu apa? Nah, dari gambar ini kita bisa lihat nih nak. Garis bujur itu adalah garis yang membelah bumi dari barat menuju timur. Nah, ini penjelasan lebih lengkapnya ya nak. Garis lintang adalah garis-garis hayal yang melintang secara horizontal dari barat sampai timur. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal yang melintang secara vertikal dari kutub utara dan kutub selatan. Bisa lihat ya, ini namanya garis lintang dari barat sampai ke timur, sedangkan garis bujur adanya dari kutub utara sampai kutub selatan. Kemudian batas-batas negara Indonesia. Nah, negara kita ini menjadi pusat perekonomian dunia karena menjadi batas-batas negara Indonesia ini sangat strategis sekali wilayahnya. Kita lihat batas utara negara Indonesia. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, dengan Singapura, Brunei Darussalam, dan Laut Cina Selatan. Oke, sedangkan batas sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dan yang terakhir, sebelah selatan Indonesia, kita berbatasan dengan Australia dan Timur Leste. Ya anak-anak, kita ingat-ingat lagi ya. Sebelah utara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Laut Cina Selatan. Oke, sebelah barat dari mana? Samudra Hindi, Samudra Hindia Barat, Samudra
India. Timur, ingat, sebelah timur Indonesia, berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dan sebelah selatan, selatan berarti paling bawah ya, berbatasan dengan Australia dan Timur Leste. Itulah batas-batas negara Indonesia, jangan lupa dihafalkan ya. Kemudian, dari letak astronomis dan letak geografis Indonesia, itu memiliki dampak-dampaknya bagi Indonesia. Salah satunya dampak letak astronomis, yaitu memiliki iklim tropis, adanya musim penghujan, dan musim kemarau. Nah, itu yang dinamakan iklim tropis ya, nak. Iklim tropis adalah iklim yang memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Dan yang kedua, adanya pembagian waktu di Indonesia. Adanya pembagian waktu Indonesia bagian barat, pembagian waktu Indonesia bagian tengah, pembagian waktu Indonesia bagian timur. Kemudian yang ketiga, adanya keragaman flora dan fauna. Dan yang terakhir, dampak letak geografis negara Indonesia itu salah satunya yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, dimulai dari hutannya, dari kekayaan lautnya, gunung, hutan, batu bara, nikel, minyak bumi, itu termasuk kekayaan alam. Kemudian kita memiliki keragaman budaya yang beraneka ragam, dimulai dari sukunya, kemudian dari rumah adatnya, budayanya, makanannya. Kemudian yang terakhir menjadi jalur lintas perdagangan ekonomi dunia. Nah, negara-negara yang lain ketika ingin dari barat menuju timur, dari Eropa menuju ke utara, semuanya melewati perdagangan Indonesia. Jadi salah satu keuntungan dari letak geografis Indonesia ini adalah menjadi jalur perdagangan ekonomi dunia. Dan Indonesia itu memiliki sebutan-sebutan yang terkenal, yaitu 3 sebutan ini. Yang pertama, sebutan sebagai negara maritim. Tahu anak-anak negara maritim itu apa? Negara maritim adalah negara yang dikelilingi oleh lautan. Oke. Sebutan yang kedua yaitu adalah negara agraris. Indonesia disebut sebagai negara agraris karena apa? Karena sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Dan yang ketiga yaitu negara kepulauan. Kenapa Indonesia disebut negara kepulauan? Karena Indonesia memiliki 5 pulau besar dan terdiri dari pulau-pulau kecil. Nah, Indonesia dikelilingi oleh lautan dan memiliki banyak pulau. Oleh karena itu Indonesia disebut negara kepulauan. Oke, sekian materi hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami ya dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Jangan lupa dipahami lagi materinya. Semoga nanti anak-anak bisa mengerjakan soal latihannya ya. Sampai berjumpa lagi anak-anak. Assalamualaikum.